Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, sebelum memulai videonya, aku akan membagikan informasi yang sangat menarik karena menyambut subscriber aku yang sudah 10.000. Hore, 10.000. Lebay banget ya, baru 10.000 juga. Tapi beneran ini benar-benar buat aku happy dan terima kasih atas apresiasinya selama ini. Mudah-mudahan video aku membantu dan menginspirasi para orang tua semua. Jadi Mam, aku akan membagikan dua produk andalan aku yaitu Honeybee Pollen dan juga Kidsri kepada para orang tua yang beruntung setiap bulannya di tanggal 10 mulai dari tanggal 10 Juni sampai 10 Agustus. Caranya gampang banget, Mam tinggal subscribe channel aku Mami Riu, juga Mam follow Instagram aku @ratihealthy. Komen sebanyak-banyaknya di dua akun tersebut, baik di YouTube aku dan juga di Instagram aku. Sertakan Instagram Mam. Nanti pengumumannya akan diumumkan melalui Instagram Mam. Semoga Mam beruntung ya. Jangan lupa komen di kolom komentar, tulis nama Instagram Mam. Oke Mam, selamat menyaksikan videonya. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang gangguan pendengaran pada anak yang bisa menyebabkan anak menjadi terlambat bicara dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena memang banyak orang tua itu yang ternyata belum peka sama kondisi anaknya. Jadi si anak ini mengalami terlambat bicara, sudah diupayakan berbagai macam hal, tapi ternyata pada akhirnya si anak ini masalah utamanya itu gangguan pendengaran gitu, bukan dia autis, ADHD dan lain sebagainya, tapi pendengarannya yang bermasalah. Nah, aku bikin video ini supaya kita sebagai orang tua itu lebih peka gitu sama tumbuh kembang anak. Jadi memang harus harus perhatian banget gitu sama anak. Gangguan pendengaran ini itu biasanya sih bisa kita deteksi sedini mungkin, mulai dari bayi. Cuman kalau misalnya untuk orang tua yang baru itu memang kadang PR banget ya Mama, PR banget gitu, atau belum ngerti segimana, jadi dilihatnya anaknya normal padahal anaknya mungkin mengalami gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini juga ternyata macem-macem gitu, nggak cuman satu atau dua, nggak cuman tuli aja, tapi memang ada macam-macamnya gitu. Nah, untuk mengetahui terjadi gangguan pendengaran atau enggak sama anak kita, nah itu memang harus dilakukan berbagai macam tes. Nah, kalau misalnya Mam di rumah itu dari usia bayi sampai dia dewasa sampai dia usia 2-3 tahun, nah itu beberapa tes sendiri kita bisa lakukan. Kalau dia dari bayi, kita bisa sering panggil namanya. Ketika dipanggil dia nengok. Kalau misalnya dia usianya sudah 3 bulan ke atas, biasanya kalau sama suara itu udah mulai ngerti, udah mulai sensitif. Kalau dia dipanggil nengok, matanya melihat ke arah kita, senyum, nah itu biasanya sih indera pendengarannya itu normal. Nah, kalau misalnya enggak, nah itu perlu diwaspadai. Jadi memang harus sering-sering komunikasi, ngobrol sama anak-anak dan juga harus peka. Nah, itu kalau misalnya dipanggil. Nah, ada juga kondisinya yang memang anaknya ini terdeteksi mungkin ada autisnya. Jadi dia itu dipanggil nggak nengok-nengok. Nah, sekarang gimana untuk mengetahui dia ada gangguan pendengaran atau enggak? Kita melakukan tes sendiri di rumah. Kalau dia anaknya masih bayi dan mungkin ada autisnya, nah untuk mengetahui dia gangguan pendengaran atau enggak, nah itu Mam bisa ambil mainan, kresek atau apapun gitu. Kita berisik-berisikin gitu. Kalau misalnya dia nengok, dia tertarik, dia ke arah suara, nah berarti dia mendengar gitu. Atau mungkin kita setel lagu anak-anak gitu, terus dia kemudian datang, nah itu biasanya sih pendengarannya itu nggak bermasalah. Nah, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Jadi terakhir kemarin ada
temanku yang anaknya memang mengalami terlambat bicara, setelah dites itu ada gangguan pendengaran. Jadi dia udah terapi dari 1 tahun yang lalu, baru kemudian dites. Dia memang curhat ke aku, share ke aku, terus aku kasih masukan untuk tes BERA, tes pendengaran. Ternyata waktu dites itu pendengarannya itu bermasalah dan itu cukup parah. Nah, kemudian anak tersebut dibawa ke rumah sakit lain yang lebih bagus peralatannya. Dari 2 tes yang dilakukan, 1 tes itu tetap gangguan pendengarannya berat, tapi tes yang lain itu pendengarannya mendekati normal, jadi dia masih bisa dengar. Nah, ternyata menurut dokternya ini masih diteliti si dokternya itu bahwa ada salah satu penyakit yang cukup langka, jadi si pendengarannya itu kayak on off, jadi terkadang dia bisa dengar, terkadang dia bisa enggak. Nah, ini perlu diwaspadai, dan ini memang si temanku itu memang benar-benar concern sama anaknya, jadi sampai dibawa ke mana-mana untuk benar-benar ngobatin, karena sampai sekarang sendiri itu dokter THT-nya lagi mempelajari itu. Jadi pendengarannya ini on off, kadang dengar kadang nggak tahu itu karena ada penyakit tertentu, virus atau yang lain sebagainya. Cuma setelah dites itu kadang hasilnya buruk, berat, kadang hasilnya enggak gitu. Jadi memang harus benar-benar waspada. Nah, sekarang tesnya gimana? Nah, kalau untuk tes tadi kan, kalau untuk bayi kan dengan suara-suara yang kita bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, tapi kalau misalnya untuk lebih meyakinkan, mam itu bisa lakukan tes audio. Gitu, mam bisa datang ke lab-lab, biasanya di lab-lab itu sudah ada untuk beberapa tes. Nah, itu nanti mam bisa minta untuk tes audio. Nah, ini bisa dilakukan untuk anak mam untuk tahu pendengarannya gimana. Nah, untuk tes yang lain yang lebih detail itu biasanya dilakukan tes BERA. Nah, kalau untuk tes BERA sendiri ini biasanya ada di rumah sakit karena memang peralatannya lebih lengkap, lebih detail daripada cuma sekedar tes audio. Nah, jadi kalau untuk tes BERA sendiri itu memang agak sedikit rumit prosesnya, tapi memang hasilnya itu lebih detail gitu. Aku sudah pernah share videonya tentang tes BERA, bisa klik di atas. Jadi memang untuk anak-anak yang mengalami terlambat bicara itu memang banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu pendengarannya. Jadi nggak ada salahnya kita orang tua sedini mungkin, mam, entah anak usianya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu pendengarannya harus memastikan dulu ya. Kalau mam belum pernah ngecek pendengarannya, mam harus pastikan kalau pendengarannya itu baik, karena itu ngaruh banget nanti ke proses tumbuh kembangnya dan ke proses terapinya supaya hasilnya lebih maksimal. Jangan sampai anak kita sudah terapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita itu nggak tahu kalau ternyata sebenarnya yang jadi masalah itu pendengarannya. Mau sampai kapanpun mam terapi bertahun-tahun, mau dikasih minum apapun, ya nggak akan nambah perkembangannya, karena yang bermasalah itu telinganya. Oke mam, jadi aku ada kabar yang menggembirakan. Jadi untuk mam semua atau para orang tua yang senang nonton video aku, jangan lupa untuk terus subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena aku akan ngebagiin 2 produk yang luar biasa selama 3 bulan, yaitu Kisri dan juga Honey Pollen untuk para orang tua yang beruntung. Nah, akan diinformasikan setiap tanggal 10, mulai dari tanggal 10 Juni, Juli, Agustus, dan akan diumumkan di Instagram aku @ratihati. Jadi komen sebanyak-banyaknya, sebutkan nama Instagram di kolom komentar, dan juga follow Instagram aku @ratihati, dan komen sebanyak-banyaknya di Instagram aku tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sarangnya.